Guys, kita boleh nggak bergeser sedikit dari kasus Bima ke kasus lain yang perlu juga untuk disuarakan. Kasian banget soalnya. Teman-teman tahu nggak, pendapatan afiliator TikTok Shop kecil itu mungkin sekitar 50% itu berasal dari live streaming. Untuk yang belum tahu, afiliator TikTok Shop itu adalah orang yang berjualan di platform TikTok. Entah itu berjualan melalui konten ataupun melalui live streaming. Nah, kalau nggak salah, sebagian besar pendapatan para afiliator TikTok Shop ini berasal dari live streaming. Dan ini kan hal yang positif yang harus kita dukung, karena live streamingnya digunakan untuk jualan, bukan ngemis mandi lumpur. Kan? Dengan adanya TikTok Shop affiliate ini, banyak orang yang dulunya bukan siapa-siapa, ekonominya sekarang ini mulai terangkat, guys. Jadi istilahnya tuh pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat merata gitu. Jadi di sini setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, guys. Nah itu dulu, sekarang mata pencarian mereka terancam dengan hadirnya para artis serakah yang ikutan jualan di live streaming TikTok Shop. Nah, kenapa ini perlu kita suarakan, guys? Karena ini terkait dengan pemerataan ekonomi. Dengan hadirnya para artis serakah ini yang ikut-ikutan live jualan di TikTok Shop, maka terciptalah yang namanya gap, disparitas atau kesenjangan ekonomi. Awalnya perputaran uang di TikTok Shop merata nih ke setiap afiliator-afiliator kecil. Nah, sekarang ini semuanya mulai tersentralisir kepada artis-artis besar yang ikutan live streaming jualan juga di TikTok Shop. Konsumen yang awalnya berbelanja kepada afiliator TikTok Shop kecil sekarang sudah mulai beralih berbelanja kepada artis. Alasannya jelas, yang pertama karena artis punya popularitas, udah dikenal luas. Dan yang kedua, ada yang lebih parah, guys. Produk yang sama itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah di keranjang kuning artis. Nah, perilaku mereka ini bener-bener membunuh mata pencarian para afiliator TikTok Shop kecil. Yang nggak saya habis pikir adalah, ini para artis ini kenapa? Mereka ini kayak nggak ada puasnya gitu loh. Uang mereka ini banyak kurang banyak apa coba? Nih kita hitung satu-satu. Pendapatan dari TV berapa? Pendapatan dari endorsement mereka berapa? Kalau mereka syuting film itu dibayarnya coba berapa? Dari AdSense YouTube-nya mereka, dari gurita bisnisnya mereka. Bahkan mereka bisa punya pendapatan puluhan miliar dari hal-hal tadi. Dan itu pun masih kurang, sampai-sampai harus merampas kesempatan para afiliator TikTok Shop kecil. Nggak habis pikir saya, sumpah. Apakah mereka merasa bahwa uang atau harta itu akan dibawa mati? Apakah di alam kubur nanti yang ditanya pertama kali itu bukan man rob buka, tapi berapa jumlah hartamu? Kan enggak. Mungkin akan ada sebagian kecil orang yang bilang bahwa jangan khawatir, rezeki itu udah ada yang atur. Nah, bukan perkara itu sekarang. Sekarang ini adalah perkara keadilan ekonomi. Kalau seperti ini, ekonomi kita ya memang bertumbuh, tapi pertumbuhannya adalah pertumbuhan ekonomi semu. Karena perputaran uang dikuasai oleh segelintir orang. Inilah yang dinamakan kesenjangan perekonomian. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi, siapa yang kuat, dia yang menang. Inilah yang dinamakan dengan kapitalisme. Nah, kapitalisme itu bukan berarti harus modalnya uang. Siapa yang punya modal uang paling besar, dia yang menang. No. Saat ini, kapitalisme bisa juga berupa popularitas. Siapa yang popularitasnya paling besar, maka dialah yang akan berkuasa. Itulah yang terjadi di negara kita yang katanya ekonominya kerakyatan. Faktanya masih kapitalis. Nah, para artis ini kenyataannya mereka tidak pernah peduli dengan fans. Bagi mereka, fans itu adalah komoditas yang harus dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan. Mudah-mudahan video ini bisa ditonton sama mereka.